Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 24 Juni tahun 2025. Kemarin market, iya, walaupun gap up tapi ternyata beneran dibawa turun dan gak naik lagi gitu. Jadi gap upnya mungkin ya perdagangan offline hari Minggu kemarin agak tinggi gara-gara kepanikan Amerika ikutan perang. Tapi ternyata Amerika tuh nggak tahu gimana. Dia tuh nyerang habis itu udah ya jangan dibalas ya kita damai ya. Dan belakangan juga PM Israel juga ngomong kayak gitu. Udah damai dong damai. Sementara Irannya bilang oh nggak bisa. Oh tidak bisa. Kita belum selesai. Dan rudal masih terus dikirim. Memang sih jumlahnya sudah berkurang. Alasannya banyak instalasi peluncuran rudal itu berhasil dihancurkan oleh serangan udara dari Israel. Tapi ya mereka emang nggak perlu kirim banyak-banyak rudal lagi karena perlindungan Israel itu sudah kacau gitu loh. Iron Dome-nya sering keliru, sudah gitu jumlahnya juga udah terbatas gitu, udah nggak perlu rudal banyak-banyak lagi, dikit aja tembus kok, mungkin gitu mikirnya, mungkin. Nah, akibatnya nih, orang mungkin merasa ya bahwa safe haven-nya nggak terlalu penting. Apalagi nih, dolar anehnya menguat. Saya nggak tahu kenapa ini. Iya, kalau saya jelaskan pemahaman saya nanti kedengarannya seperti teori konspirasi gitu ya. Iya, maksudnya siapa sih yang berpegang di sini? Siapa sih yang bisa ngatur gerakan ini semau mereka? Ya mereka. Nah, hari ini juga gitu, keep down. Nggak banyak sih, open di bawah open sebelumnya, tapi low-nya udah dapet ya. Artinya, ya mungkin dia mantul lagi, baru ngejar atasnya terjadi anomali atau nggak terjadi anomali juga nggak apa-apa. Tugasnya udah selesai bikin low baru. Dan ini hari Selasa, harusnya masih tarik busur, tapi mereka nggak tarik busur, langsung kejar ini low before. Artinya tugas minggu ini yang open di bawah open sebelumnya itu udah selesai. Dan kalau dilihat di stokastiknya ini juga masih menghadap ke bawah. Jadi kemungkinan masih ada tekanan. Hanya saja mereka agak ya santai dulu bro, santai dulu bro. Kita lihat ya ini selama 3 hari tambah mungkin hari ini itu sebenarnya harga bergerak di kisaran itu saja, nggak jauh. Naik turun di daerah itu saja. Kenapa? Ya wait and see gitu loh. Jadi hari Kamis dan Jumat itu sebenarnya sudah ada bocoran Amerika akan segera melakukan serangan. Tapi ya itu, ya enggak, akhirnya banyak berhati-hati. Senin sudah ada kabar Amerika nyerang malam minggunya mereka ya, nyerang. Terus ternyata santai aja. Rusia bahkan bilang tidak akan terlibat. Ya mereka masih sibuk dengan Ukraina ya, tapi saya pikir bohong itu. Sebenarnya terlibat tapi nggak secara langsung. Dan mereka juga ngomongnya nggak mau terlibat secara langsung. Jadi Iran akhirnya kayak proxy aja gitu. Nah terus Cina udah jelas. Mereka ngirim pesawat terbang kargo yang menghilang. Tanda kutip mereka mematikan sensor radar di atas langit dari Iran. Jadi gini ya, sebenarnya radar-radar itu nggak bisa melihat seluruh gitu kayak di film-film seluruh langit kelihatan itu enggak. Makanya pesawat-pesawat terbang itu punya sinyal yang ditangkap oleh radar. Oh di sini gitu kan. Nah, tapi begitu masuk ke wilayah Iran, sinyal itu dimatikan. Jadi dunia tidak tahu mereka kemana. Nah, itu kemungkinan sih ya bantuan militer, apalagi ya kan. Kemudian Korea Utara juga ya terlalu jauh, mereka nggak punya kapal perang yang cukup besar untuk sampai ke sana, tapi teknologinya udah sampai sana. Nah, tenang, kalem dulu. Berharap terbaik saja, tidak ada perang dunia ketiga, setidaknya dalam waktu dekat. Nah, ini tentu kabar seperti itu, emas jadi nggak terlalu dibutuhin gitu, nggak terlalu perlu safe haven. Dan penutupan selat juga
belum tentu gitu. Makanya kan minyak sempat naik kemudian turun lagi gitu. Bener-bener di luar nurul, di luar nalar gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi kalau secara teknikal jelas ya ini belum lepas dari uptrend. Nih kan kelihatannya di sini uptrendnya belum lepas dan mungkin ini akan turun. Tapi selama close-nya masih di atas 3.300, saya pikir masih ada peluang untuk naik lagi. Jadi syaratnya nih, close-nya tidak boleh lebih rendah dari 3.300 dan itu masih jauh sekarang di 3.349. Dan kalaupun di atas itu juga ada syaratnya, low-nya nggak boleh di bawah ini, low before ini di 3.293. Nah, syaratnya itu. Jika syarat itu terpenuhi nih, maka peluangnya masih ada untuk naik. Tapi kalau syarat itu udah dilewati nih, close-nya di bawah 300, ada low di bawah 3.293. Nah, kemungkinan mid trend-nya berbalik turun lagi. Dan kalau mid trend-nya berbalik turun lagi, maka ini masih lama untuk dikejar lagi nih. All time high-nya masih lama untuk dikejar lagi. Stay fokus aja ya. Stay fokus, ini harus benar-benar fokus akhir-akhir ini. Walaupun trading intraday. Nah, ini untuk intraday kita geser ke 4 jam. Seperti ini. Trennya belum balik naik ya. Ini di 4 jam di sini memang ada resisten kuat ini. Deket-deket 400. Sebenarnya nggak sampai 400 karena bodinya itu rata-rata di bawah 3.393. Tapi kalau upper shadow-nya memang deket-deket 400. Jadi ya anggap aja lah 400 karena ini kan juga psikologi level. Nah, sementara untuk turunnya ini sudah low yang di sini sudah dilewatin, tapi ini 4 jam ya. Yang dikhawatirkan yang low ini. Dikhawatirkan. Maksudnya disyaratkan kalau harga benar-benar mau berbalik turun, trennya itu ini, angka ini. Kira-kira seperti itu. 4 jam juga masih menghadap ke bawah, masih mungkin untuk lanjut turun. Kalau kita perkecil ke 1 jam, maka kondisinya ya masih mungkin turun juga karena ini mulai menghadap ke bawah lagi. Kalau kita ke 15 menit, nih ibaratnya mau trading intraday, maka ternyata nih angka yang tepat itu lagi-lagi jam 7 gitu. Jam 7 itu kayaknya emang cakep buat trading ya. Jadi ini sudah menghadap ke atas. Kalau ke 1 jam juga, kok 1 day, 1 jam. 1 jam juga jam 7 itu, nah udah menghadap ke atas. Nah, lagi-lagi kita ngomong intraday ya, hit and run. Kita hit di sini di 44, sekian, anggap aja 45. Hacknya sudah 55 loh. Artinya kalau ambil $8 pun udah dapat kan. Kira-kira seperti itu. Untuk kalender ekonomi, oh ya tadi belum saya sampaikan ya. Kalender ekonomi memang nanti malam itu jam 9 ada Ketua Fed Bapak Eyang Powell, Bapak Eyang akan menyampaikan risalah ekonomi. Nah, itu juga yang menyebabkan market agak tertahan. Agak, saya bilang agak, karena range-nya kemarin lumayan sebenarnya di atas 40. Tapi ingat ya, kita sekarang di 3.300-an. 40 itu kayak wajar gitu. Beda dengan waktu kita masih di 2000-an. Itu 40 tuh tinggi banget. Kita ngomong persen soalnya kalau di sini, bukan berapa dolarnya. Jadi, oh ya, support resistennya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya, support-supportnya ya. Support-supportnya di sini ada 44, tadi sempat kesenggol. Seharusnya 50 ya, tapi sebenarnya tepatnya di 44. Kemudian ada di 25, belum kesenggol. Kemudian kalau tembus ya 300, itu supportnya. Untuk resistennya saya pikir langsung 400 ya, tapi di sini ada resisten juga ternyata di 70, kemudian 400, jadi 370, 3.370 gitu lengkapnya ya. Kemudian di 3.400, nggak persis 400 ya sebenarnya tadi ya, tapi anggap aja 400. Berikutnya baru di kisaran ini 25 lah, anggap aja 20 sampai 25, baru mungkin dia akan ke all time high. Belum. Ke 51 dulu. 51 atau anggap aja 50 tembus baru ke all time high.
Catat ya tadi ya, nggak saya tulis di sini soalnya. Oke, sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa market yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.